Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa turnamen mulai rame lagi kawan 2 minggu ini. Jadwalnya berbarengan, tapi sementara kita akan coba fokus ke turnamen off the board dari Women Grand Prix leg pertama. Nanti juga tanggal 7 akan dimulai Champion Chess Tours edisi tahun 2023 kawan, yang akan dimulai bulan ini ya, minggu depan kawan. Dan ada juga turnamen online lainnya dari Pro Chess League kawan, turnamen antar tim. Tapi kita fokus dulu kawan dari turnamen wanita Women Grand Prix leg kedua. Ya pastinya kawan, saat turnamen berbarengan banyak sekali pilihan nanti game-game apa saja yang menarik untuk kita ulas. Tentu gamenya kaum pos ronda yang lebih menarik untuk kita ulas kawan. Seperti apakah? Tentu langkah-langkah blunder, langkah-langkah brilian, langkah-langkah penuh trik, itulah langkah-langkahnya kaum pos ronda kawan. Tak perlu presisi kalau menurut kaum pos ronda. Yang penting bikin lawannya pusing, itu saja sudah menarik bagi kaum pos ronda. Oke kawan, kita fokus dulu ke turnamen Women Grand Prix leg kedua. Di leg pertama kawan, di kota Astana, Kazakhstan, dimenangkan oleh pecatur wanita asal Rusia, Katerina Lagno. Dan Grand Prix leg kedua ini sama seperti Grand Prix pertama kawan, di mana dimainkan oleh 12 pemain, artinya ada 11 babak nanti dengan format round robin kawan. Kontrol waktunya adalah 90 menit untuk 40 langkah pertama, nanti akan ditambah 30 menit lagi dan incrementnya 30 detik kawan. Dan tadi malam sudah memainkan babak pertamanya kawan, di mana ada beberapa partai yang sudah jelas menang kalahnya, ada 4 partai kawan. Partai derby antara pemain India ini berakhir miss. Kemudian derby Ukraina ini saudara kawan, sekeluarga ini, Maria Musyuk dan Anna Musyuk ini juga berakhir miss. Mungkin kong kali kong ini saudara, biar nggak kalah, biar sama-sama mendapatkan poin. Bercanda kawan. Ya nggak mungkin lah, kedua pemain pasti akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, walaupun itu sesama saudara sendiri. Dan 4 partai lainnya berakhir menang kalah kawan. Ada Kostenuk yang menang atas Alina Kalinskaya dari Polandia. Terus derby Cina ini dimenangkan oleh Tan Zhongyi. Tan Zhongyi ini sudah mendapatkan tiket final kawan di kandidat turnamen 2023 ini. Nanti akan berhadapan dengan pecatur sesama Cinanya juga. Gelar juara dunia pecatur wanita akan tetap dipegang oleh pemain Cina tahun ini kawan, karena finalisnya adalah para pemain Cina. Kemudian partai yang lain kawan, derby Jerman ini dimenangkan oleh Elizabeth Pait. Dan juga satu partai yang lain, Abdul Malik Zanzaya kalah oleh pecatur asal Georgia kawan, Nana Zakhnidze. Oke, untuk video kali ini saya akan cover 2 game kawan, yaitu permainan dari Alexandra Kostenuk dan juga nanti satu permainan dari Elizabeth Pait ini kawan. Dan sorenya nanti akan saya cover dari turnamen online antar tim. Terlebih dahulu kita ke papannya Alexandra Kostenuk, di mana dia sekarang pindah warga negara kawan. Kalau tidak salah sekarang dia ikut Federasi Swiss kalau tidak salah. Mohon dikoreksi jika admin salah. Info mengenai kepindahan kewarganegaraan Alexandra Kostenuk ini kawan, sebelumnya dia merupakan ratu catur asal Rusia dan bertemu dengan wakil Polandia di sini kawan, Kalinskaya. Dan Alexandra Kostenuk bermain dengan pion E4. Kita temui pembukaan Petrov Defense. Di sini memilih jalur klasikal kawan dan dibalas dengan pion D6 seperti biasa. Kuda kembali ke F3, kuda hitam ambil pion E4, pion D4, langkah-langkahnya seperti biasa dalam jalur klasikal. Dan Kostenuk memilih variasi serangan klasikal kawan dengan gajah D3, cukup standar. Dan pada posisi ini pilihan manusia yang paling banyak dipilih kuda C6 kawan, gajah E7, gajah D6, gajah F5, beberapa pilihan pengembangan selanjutnya bagi hitam. Kalau Stockfish menyukai gajah B4 kawan. Kalau ada pion C3, gajah mundur ke petak D6. Kemungkinan di sini pion C4 akan dilanjut dan kalian bisa melanjutkan skak lagi di sini. Kalian bisa blokade dengan kuda B ke D2. Jalur Stockfish seperti itu. Tapi yang paling banyak di sini kawan, kuda C6. Inilah langkah utama dipilih oleh Kalinskaya. Dan di posisi kawan, langkah yang paling umum adalah langsung rokade. Setelah jalur rokade ini sudah bersih, ya segera mungkin melakukan rokade, tapi memilih jalur sampingan dengan pengembangan kuda B ke D2 menantang pertukaran kuda. Pilihan terbaik dari Kalinskaya dengan pertukaran kawan, kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah, atau kalian mundur saja ke peta F6
salah satu langkah terbaik juga. Mundur ke petak D6 juga masih memungkinkan, tapi pilihan terbaik langsung bertukar, diambil balik dengan gajah. Selanjutnya gajah G4 dan di sini barulah rokade gajah E7. Tadi saya tidak menunjukkan banyak variasi pilihan kawan karena video ini isinya 2 game, jadi pastinya akan sedikit panjang. Dan juga sudah sangat sering saya jelaskan langkah-langkah alternatif pembukaan. Bagi kawan-kawan yang baru menonton atau mampir di channel kami, bisa melihat permainan Petrov Defense, variasi-variasinya di kumpulan playlist Petrov Defense kawan. Nanti saya akan berikan linknya di akhir video untuk mempelajari permainan Petrov Defense dari Grandmaster, terutama di tahap pembukaan dengan variasi-variasinya kawan. Pion C3, rokade oleh Kalinskaya, dan di sini pion H3, gajah H5, pion G3 dimainkan untuk mendapatkan kontrol ini kawan, ataupun juga untuk mengantisipasi diagonal gelap ini kawan. Dia mungkin akan bergerak ke peta terang nanti, dan gajah ini pun pastinya juga mungkin akan ditarik mundur dan segera melakukan pertukaran gajah terang. Jadi putih nanti akan berusaha berada di petak terangnya raja, karena posisi petak terang akan cukup aman ke depannya kawan. Menteri D7, Raja G2, pertahankan petak H3, gajah G6 terjadi pertukaran kawan, dan Menteri naik ke E2, benteng A E8, Menteri bergeser untuk menghindari discover X-rayan, di sini gajah D6. Itulah kawan kenapa tadi persiapan petak G3 terlebih dahulu sudah dimainkan oleh putih. Sekarang permainan sudah tidak ada gajah terang, jadi raja merasa aman di petak terang ini kawan. Nanti bagaimana hitam mengeksplorasi petak-petak gelap, begitupun juga dengan putih sama mempunyai gajah petak gelap. Dan di sini benteng AE1. Kedua benteng hitam berada di lajur E sama-sama kawan, dan berada di lajur F juga. Seperti yang kalian lihat di sini, tak ada perwira kedua pemain yang fokus di sayap menteri. Artinya kedua pemain ini terlihat sangat fokus di sayap raja nanti kawan. Mungkin tak ada pergerakan yang berarti dengan pion-pion sayap menteri, kecuali nanti sudah memulai permainan endgame. Kuda E7, benteng E2, persiapan indikasi ditumpuk kawan. Ini memanfaatkan blokade kuda di petak E7 tadi. Pion H6, benteng Fe1, pion G5, dan di sini pion C4 tantang Kostenuk untuk membuka diagonal ini. Kalian tadi juga bisa menghentikan laju pion dengan pion G4. Tak ada masalah kawan, salah satu saran juga dari Stockfish, atau menantang pertukaran di peta H4 juga bisa. Di sini pion C4 juga langkah yang bagus untuk membuka diagonal terang ini kawan. Raja bergeser ke H8. Benteng diangkat naik ke peta E6, pion siap didorong untuk backup bentengnya nanti jika terjadi pertukaran, maka pion akan nanti terdefleksi ke lajur E dan menjadi monster kecil yang merepotkan ke depan, dibalas kuda C8. Langkah yang cukup logis untuk membuat tantangan pertukaran benteng di peta E8, tapi langkah kesalahan kawan. Pada posisi ini bisa bermain dengan pion B5 saran Stockfish yang lebih kuat, atau menggeser benteng ke peta D8. Tapi yang lebih kuat adalah mengusir menteri ini kawan dengan pion B5. Tapi menarik mundur kudanya ke peta C8, menantang pertukaran benteng, ditolak dengan pion D5. Dan di sini kuda manuver ke peta B6. Sangat logis juga untuk garbu menteri, garbu pion. Tapi langkah ini langkah kesalahan kawan. Pilihan terbaik menteri bergeser ke peta F7 ini untuk melakukan serangan balik kawan. Ya, tentu masih mudah diantisipasi dengan menteri ini bergerak ke peta D3 ataupun juga bergerak ke peta E4 ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih kuda ke peta B6, garbu menteri, garbu pion, dan di sini Kostenuk menggeser menterinya ke peta G4. Mungkin persiapan pengorbanan benteng untuk X-rayan menteri, tapi menteri ini masih cukup kuat dengan keberadaan kuda kawan. Di posisi ini pilihan terbaik bagi putih adalah membackup benteng, menteri bergeser ke peta E4 kawan. Pilihan terbaik melakukan pertukaran langsung, tapi nanti konstruksi dalam permainan endgame putih sangat dominan kawan. Kalau kalian berusaha menolak dengan benteng ini bergeser ke lajur D kawan, benteng ini akan dikorbankan, diambil oleh pion. Gajah mempunyai diagonal yang terbuka kawan. Dan coba lihat,
posisi ancaman skakmat bisa terjadi. Kalau bergeser ke sini ya skakmat di langkah berikutnya tak ada pilihan lain, blokade dengan menteri, skakmat juga kawan. Kalau pada posisi ini diblokade dengan gajah di sini kawan, maksud saya sebelum raja tadi bergerak ada gajah C3, blokade oleh gajah. Kalian ambil dengan kuda saja kawan, di sini pilihan terbaik dan hitung-hitungannya 8 langkah berikutnya skakmat. Kalaupun di sini tadi kawan setelah menteri ini bergerak ke peta E4, hitam mendahului pertukaran benteng dan nanti putih akan mempunyai pion yang sangat mengganggu, pion bebas yang tinggal 2 peta ini kawan. Menteri C6 kalian ladeni saja pertukaran seperti ini, kuda kemudian bergerak, pion didorong maju, kuda incar pion, pion didorong maju dan sekarang saatnya pion F kalian dorong kawan. Terjadi baku hantam, diambil balik oleh gajah, pukul balik dan diambil balik. Benteng tidak akan berani ambil balik. Di sini pion bisa didorong dan bisa promosi. Dan juga nanti setelah pion didorong ke peta E7, benteng siap bergerak kawan. Dan di baris belakang nanti akan merepotkan bagi hitam. Dapat dipastikan putih akan menang besar. Tapi melewatkan langkah itu, memilih dengan menterinya ke G4, menteri hitam F7, menteri sekarang ke peta E4 kawan. Dan di sini langkah bagusnya benteng diangkat naik kawan ke peta E7 ini. Memang terlihat akan kehilangan 1 perwira kawan, tapi tidak, karena jika benteng pukul benteng ya simpel masih bisa diambil balik oleh gajah. Menteri tidak akan berani ambil balik kawan karena posisi peta F3 juga akan bisa tewas. Tapi sekali lagi kalian sekalian membuat langkah-langkah kesalahan kawan dengan benteng D8. Sekarang cukup berbeda dengan variasi yang saya tunjukkan dengan pengorbanan benteng ambil pion H6 karena peta G6 ini sudah dikontrol oleh menteri hitam. Menteri nanti tidak bisa bergerak ke sini lagi, jadi pengorbanan akan sia-sia jika dilakukan oleh putih. Dibalas dengan langkah gajah J3, pilihan terbaik untuk mendapatkan diagonal gelap. Raja G8, benteng G6. Di sini benteng FE8, di sini benteng digeser lagi. Pilihan terbaiknya menteri ini mundur saja ke peta J2 kawan. Kemungkinan di sini akan gajah akan mundur ke peta F8. Kalian bisa menggeser benteng, bukan benteng ini tapi benteng satunya diangkat naik kawan. Oke, tak perlu perpanjang variasi ini, mungkin bisa kalian lanjutkan seperti apa langkah terbaiknya di langkah berikutnya. Yang pasti pada posisi ini mungkin terlihat kuda akan ambil pion. Kalian bisa jawab juga dengan langkah benteng ambil pion yang ada di peta H6, melakukan pengorbanan kawan. Di sini benteng E6, pilihan Kostenuk, benteng bergeser kembali F8 dan pion H4, langkah blunder. Sekarang posisi permainan berbalik kawan, hitam dalam posisi yang lebih baik. Pilihan terbaiknya kembali ke peta G6 jika ada benteng, menteri mundur ke peta J2 pilihan terbaiknya, tapi memilih dengan pion H4 dan bagusnya langsung baku hantam pion seperti ini, diambil balik oleh kuda, maka menteri ambil pion F2 dan seterusnya. Kalau di posisi diambil balik oleh pion G, kalian bisa melanjutkan dengan menteri bergerak ke peta F5, tantang pertukaran menteri kawan. Konstruksi permainan kalian akan baik-baik saja untuk menghadapi permainan endgame. Tapi memilih dengan mendorong pion G4, kembali sekarang putih dalam posisi terbaiknya kawan. Memilih dengan ambil pion gratis ini. Selanjutnya kuda ambil pion D5 lanjut Kalinskaya. Gajah menghindar ke D4 mempertahankan gajahnya. Dan pion C5 merupakan pilihan terbaik. Nanti diikuti dengan gajah mundur ke peta B8 ataupun ke peta C7 kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda E7. Langkah blunder kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik untuk memanfaatkan blunder kuda E7. Sangat mudah kawan, tak perlu beberapa lama untuk memikirkan langkah terbaiknya, mungkin butuh 5 detik lah maksimal untuk memanfaatkan langkah kuda E7. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian pasti menemukan langkah benteng F6 ini. Ya betul kawan, ini adalah langkah terbaiknya dari Alexandra Kostenuk. Tidak bisa ambil menggunakan pion kawan, posisi kena pin. Kalau ambil dengan menteri ya disikat balik oleh gajah. Di sini kawan pilihan terbaik mengorbankan pertukaran semacam ini. Inilah pilihan terbaik, langkah yang logis kawan. Tapi Kalinskaya memilih mundur menterinya ke peta E8 dan Alexander Kostenuk melanjutkan benteng sikat gajah kawan. Di posisi ini di langkah ke-33 permainan berakhir, hitam menyerah. Kenapa kawan? Ancamannya seperti apa? Ancamannya skakmat kawan. Di langkah berikutnya ya masih bisa dihindari. Tapi setelah gajahnya tadi tewas, tentu hitam kalah perwira.
Masih cukup panjang dari ancaman skakmat kawan. Kalaupun ada menteri ini kembali ke peta F7, ya benteng pukul benteng, diambil balik oleh benteng, dan selanjutnya terserah kalian mau melangkah seperti apa. Dalam permainan klasik, kalau sudah unggul 1 perwira, kalian bisa santai kawan. Itulah game pertama dari Costeno kawan. Kita lanjut ke game berikutnya. Ini juga tak kalah menarik kawan. Gamenya kaum pos ronda, penuh dengan trik, penuh dengan pengorbanan-pengorbanan. Jangan lewatkan permainan dari Paets ini. Mengawali dengan pion E4, pion C5 Sicilia, kuda F3, pion D6. Di sini Elizabeth Paet tidak memilih permainan terbuka dengan pion D4 terlebih dahulu, memilih permainan tertutup, Sicilia tertutup, kuda C3, kuda F6, dan di posisi ini kawan, tentu biasanya pion D4 ini mulai didorong lagi dimainkan kawan. Tapi tidak dengan Elizabeth Paet memilih permainan sampingan kawan, pion E5, pilihan nomor 2 di posisi ini. Pion D pukul pion E5, kuda ambil balik pion E5, dan di posisi ini kawan, menteri C7. Kalau kita hafal mengenai prinsip dasar pembukaan, mengeluarkan menteri sesegera mungkin di awal-awal pembukaan sebelum pengembangan perwira minor, tentu ini sedikit menyalahi prinsip dasar catur kawan. Memang sangat sederhana idenya untuk tekan kuda yang ada di peta E5 ini. Tapi lihat, para perwira kalian ini masih belum berkembang. Gajah gelap pun juga belum punya jalur pengembangan. Peta E6 ataupun pion ini belum didorong kawan untuk membuka diagonal untuk segera rokade. Itulah kenapa disarankan bagi kawan-kawan pemula dalam hal pembukaan kawan, tahap pembukaan sebaik mungkin, secepat mungkin melakukan pengembangan perwira minor, barulah mengamankan raja rokade, baru di langkah berikutnya menteri ini bisa dikeluarkan. Sebetulnya masih cukup logis sih kawan, menteri ini bergerak ke peta C7, tapi engine tidak menyukai langkah seperti ini. Stockfish menyarankan pion A6 atau bahkan kuda ke D7, mencoba eliminasi atau tantang pertukaran kuda kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih menterinya keluar ke peta C7, pion D4, dan di sini tidak meladeni permainan pion pukul pion, ya masih bisa diambil balik oleh menteri kawan. Kalau terjadi seperti itu tak ada masalah. Mungkin kuda C6 dilanjutkan oleh hitam jika tadi pion pukul pion terlebih dahulu. Di sini bisa dijawab dengan langkah gajah bergerak ke peta B5 bisa, ataupun juga saling ancam menteri kawan dengan kuda bisa. Itulah yang bisa terjadi jika pion pukul pion. Tapi memilih dengan pion E6 terlebih dahulu, ini juga bagus agar menyegerakan gajahnya berkembang rokade di langkah berikutnya. Gajah F4 discover persiapan kawan, mungkin lompat ke peta G6 untuk mendapatkan benteng tempo ancam menteri. Di sini dengan keberadaan adanya serangan X-ray ini kawan, hitam salah kalkulasi, merasa takut menggeser menterinya ke A5, langkah blunder. Di posisi ini, engine menyarankan kalian santai-santai saja dengan langkah kuda ke C6 kawan, melanjutkan pengembangan. Kalaupun ada gajah ke peta B5 ataupun ada kuda bergerak ke peta G6, discover juga ancam benteng di sini, barulah menteri ini ke peta A5 kawan. Kalau kuda tetap nekat ambil benteng, kalau Stockfish sih menyarankan pion ini didorong maju ke peta D5. Kalau ambil benteng langsung, barulah sekarang pion pukul pion, ancam kuda, kuda dapat dipastikan tewas di langkah berikutnya. Mungkin di sini kalian melanjutkan dengan gajah D2, sikat saja, diambil balik oleh gajah. Kalian tantangan pertukaran gajah diterima, dan ini akan menghancurkan konstruksi pertahanan putih kawan. Walaupun kalian terlihat kehilangan benteng, tapi kuda ini masih bisa direbut ke depannya kawan. Nanti opsinya juga bagi hitam, rokade panjang masih bisa memungkinkan untuk rebut kuda ini, juga menempatkan bentengnya di lajur D kawan, bisa. Kembali lagi ke langkah aslinya, merasa takut dengan serangan X-ray, langsung melangkah menteri ke peta A5. Sekarang kuda C4 serang menteri lagi, menteri kembali ke kandang ke peta D8, kuda ke B5 kawan, coba untuk lompat nanti ke peta D6 salah satu kuda ini. Di sini kuda D5, gajah ditarik mundur terlebih dahulu, kuda C6 bukan pilihan terbaik. Tadi pertukaran pion merupakan pilihan terbaik. Memilih pengembangan karena dia sudah merasa telat melakukan pengembangan kawan. Coba lihat tadi sebelum langkah ke 8 kawan, kuda gajah cukup aktif berada di pusat, sedangkan para perwira hitam sepasang gajah kuda masih belum berkembang. Gajah terang pun siap juga berkembang rokade di langkah berikutnya. Tentu di sini putih sangat unggul tempo kawan. Tadi diikuti kuda D5, gajah G3, kuda C6,
Dan di sini kuda B ke D6 disikat oleh gajah, diambil balik oleh kuda. Hitam sudah kehilangan hak untuk rokade. Kemudian pion D pukul pion C5. Kalah pion juga di sini hitam kawan. Kalah satu pion. Menteri A5 ingin rebut pion, dibiarkan menantang pertukaran menteri, dan pilihan terbaiknya adalah melakukan pertukaran menteri, tapi hitam menolak, memilih ambil pion C5 agar jumlah pion kembali setara, agar kuda ini juga tidak ada yang membackup lagi, hanya tinggal gajah dibalas dengan menteri G5 skak. Raja mundur ke F8, rokade panjang. Rajanya sudah aman, tinggal raja hitam ini yang nanti juga akan kesulitan mengeluarkan benteng di lajur H. Menteri bergeser ke A5 lagi, incar pion, dibiarkan saja, memberikan ancaman skakmat kawan. Menteri mundur ke peta C7, pertahankan peta F7-nya, kuda E4, dan di sini kuda F5, ancam menteri atau menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah menteri C5 skak. Raja bergerak ke G8, menteri ke G5, pressure kuda di sini kawan di backup dengan pion E5, terjadi baku hantam, diambil balik oleh pion, dan di posisi ini kembali lagi saya tawarkan bagi kawan-kawan untuk menebak langkah terbaik bagi putih. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik, dan ini membutuhkan langkah atau perhitungan yang sangat cermat kawan untuk memetik kemenangan yang lebih cepat. Tak perlu saya hitung seperti tadi karena ini butuh perhitungan yang matang. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah kalian melakukan skak di sini kawan? Ke peta F6, langkah ini juga bagus kawan. Ke peta F6, raja bergeser ke peta F8, kemudian kalian ikuti dengan kuda ke peta D5 atau pengorbanan benteng di peta D7. Atau menteri kawan mungkin melakukan skak, tak perlu terburu-buru juga. Tapi pilihan terbaiknya di posisi dengan benteng D7 kawan. Pilihan brilian, pilihan yang paling kuat di posisi ini demi mendapatkan menteri ataupun pressure peta F7. Di sini hitam tidak berani ambil benteng kawan, menghindar saja menterinya ke peta B6. Kalau diambil oleh menteri, menteri bisa tewas karena kuda F6 kawan skak, pion tidak bisa ambil, kena pin posisinya di sini, menteri jatuh. Atau di posisi kalau kalian ambil dengan gajah, sama saja kawan, menteri bisa tewas. Kuda akan tetap ke peta F6, raja F8, menteri bergerak ke peta C5 skak, dan raja sudah tidak bisa bergerak ke peta-peta ini lagi kawan, memaksa blokade dengan kuda E7, menteri jatuh juga kawan. Itulah kenapa menteri ini tidak berani ataupun hitam tidak berani ambil benteng. Kemudian dilanjut dengan gajah C4, pilihan terbaik lagi, tetap mengorbankan bentengnya kawan. Lagi-lagi tidak berani ambil bermain dengan pion H6. Sebaiknya diambil saja. Memang nanti menteri akan tewas kawan. Dengan langkah kuda ini, skak garbuan, menteri akan tewas. Tapi akan tetap memperpanjang permainan. Karena ditolak dengan pion H6, ancaman skakmat tak terhentikan kawan dengan kuda F6 skak. Di posisi ini, hitam menyerah di langkah ke-24. Karena ancamannya skakmat kawan, pion sudah tidak bisa ambil kuda karena posisinya masih kena pin. Jadi terpaksa raja bergeser, diikuti dengan benteng ambil pion F7 pun sudah skakmat. Oke, itulah kawan 2 game di hari pertama dari video Women Grand Prix leg kedua di kota Munich. Penuh intrik kawan, permainan-permainan putih tadi dari Kostenuk juga, dari Pait ini apalagi penuh intrik, penuh pengorbanan-pengorbanan yang bisa merusak pertahanan hitam. Ada yang sedikit berbeda kawan, dari background video ataupun dari warna papan, memang saya khususkan warna-warna ini bagi pecatur wanita kawan. Jadi khusus edisi untuk pecatur atau penggemar catur wanita. Warnanya cukup cerah bagi wanita, ungu dan juga pink kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.